أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا والشكر لله شكرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibadallah rahimakumullah, kita lanjutkan bacaan Riyadhus Shalihin, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali bin Thalib. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan bin Ali bin Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapatkan jaminan surga. Suatu hari Hasan Husain melewati di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan inna ibnai hadza sayyida syabab ahli jannah. Sesungguhnya dua putra saya ini adalah pemimpin pemuda penghuni surga nanti pada yaumul qiyamah. Dan Rasulullah mengatakan khusus terhadap Hasan bin Ali bin Thalib, inna ibni hadza sayuslih baina ta'ifatain 'azimatain minal muslimin. Sesungguhnya putra saya ini akan mendamaikan di antara dua kelompok yang besar di kalangan orang beriman. Ketika Ali bin Thalib terbunuh, itu bagaimana Muawiyah punya kekuasaan, Hasan punya kekuasaan, dan masing-masing punya pendukung. Hampir-hampir terjadi perang. Namun Hasan berusaha mengalah dan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dengan itulah terjaga darah kaum muslimin. Tidak terjadi pertumpahan darah dan darah kaum muslimin. Ketika nantinya Muawiyah meninggal, kekuasaan diserahkan kepada Hasan. Qadarullah ma syaa fa'al. Ini Hasan meninggal sebelum Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Ibadallah, Hasan bin Thalib merupakan penghuni surga, jadi pimpinan pemuda penghuni surga, dan juga mendamaikan dua kelompok besar. Dan beliau termasuk seorang yang banyak menikah. Diriwayatkan sekitar 70 istri yang telah dinikahinya. Jadi sering gonta-ganti pasangan. Dan ada riwayat bahwasanya di antara sebab meninggalnya Hasan itu ada sebagian istrinya yang berusaha ngasih racun kepadanya. Ibadallah rahimani rahimakumullah. Ketika Rasulullah SAW mencium Hasan bin Thalib, wa innahu Aqra' bin Habis. Dan di sisi beliau ada Aqra' bin Habis. Aqra' bin Habis adalah seorang yang dulu dikasih oleh Nabi SAW sebanyak 100 ekor unta. Tujuan Nabi Muhammad SAW memberikan unta sebanyak itu untuk melembutkan hatinya. Dan betul-betul hatinya bisa lunak. Dan setelah itu bagaimana Islam lebih dicintai daripada dunia. Aqra' bin Habis mengatakan inna syarafnal walad. Kita ini punya 10 anak. Maka qabbalna minhum ahad, tidak ada yang di antara mereka kita cium. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma la yarham. Nabi mengatakan siapa yang tidak punya kasih sayang maka tidak akan dikasih sayangi.
Ibadallah rahimani rahimakumullah. Jadi mencium anak maksudnya sendiri ini bukan perkara aib. Kan termasuk bentuk kasih sayang kepada anak-anaknya. Dan kita tahu hadis Aisyah, "Idza aradallahu ahlal bait khaira adkhala 'alaihim ar-rifq." Jika Allah menghendaki suatu keluarga bagus, maka Allah akan masukkan dalam keluarga itu kelemah lembutan. Di antaranya dengan mencium anak-anaknya. Dan juga hadis Aisyah yang lainnya, maka kana rizqi, maka kana syai'in, maka kana fi syai'in illa zanah, wa ma nuzi'a minhu illa syanah. Maka kana fi syai'in illa zanah. Tidak ada lemah lembut dalam perkara kecuali semakin bagus. Dan tidak dicabut dari kelemah lembutan kecuali akan semakin rusak. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memiliki akhlak yang mulia, Anas bin Malik di antaranya pembantu Rasulullah SAW, ketika Ummu Sulaim datang bersama anaknya itu Anas, "Ya Rasulullah, inna Unais hadza yakhdumuk." Sesungguhnya Unais ini, Anas panggil daripada Anas, akan membantu dirimu. Dan Rasulullah SAW menerimanya 10 tahun ketika menjadi pembantu. Wallahi ma darabani, demi Allah beliau tidak memukul saya. Wala syatamani, tidak pernah mencela saya. Wala kahawani, tidak memaksa saya. Wala abasa fi wajhi, dan tidak pernah bermuka muram kepada diriku. Ibadallah rahimani rahimakumullah. Lihat bagaimana Islam sangat memuliakan orang lain, bahkan memiliki sifat kasih sayang luar biasa. Islam itu termasuk agama yang paling mulia daripada agama-agama yang lain. Sebagaimana ucapan Abu Talib yang masih kafir, "Wa qad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyan al-bashariyati dina." Sungguh-sungguh aku tahu bahwa agama Muhammad agama sebaik-baik manusia. Walau lal malamah, kalau bukan karena cacian, aw hadzara masabbah, kehadiran orang yang mencela, la wajadtani samhan bidzaka mubina, sungguh engkau dapatkan diriku ini masuk Islam secara nyata. Agama Islam adalah agama yang mulia. Di masa sekarang ini, ibadallah, mereka menginginkan bebas, menginginkan kemerdekaan. Apalagi ini orang Indonesia sibukkan dengan memperingati 17 Agustus kemerdekaan Indonesia, di mana namanya orang hidup itu tidak ada istilahnya bebas atau istilahnya merdeka. Kita ini sebagai Abdullah, hamba atau budaknya Allah SWT. Tujuan daripada kita hidup illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah SWT. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menginginkan dari mereka itu rezeki, dan tidak menginginkan pula mereka memberikan makan kepada diriku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah zat pemberi rezeki yang banyak memberikan rezeki, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ketika Nabi Adam di surga, apakah beliau merdeka? Apakah beliau itu bebas untuk melakukan apa saja? Ternyata tidak. Di surga yang jelas-jelas penuh dengan kenikmatan, Allah mengatakan, "Wala taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin." Jangan engkau mendekati pohon ini, maka sungguh engkau akan termasuk menjadi orang yang zalim. Menjadi orang yang zalim. Di surga masih ada aturan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan mendekati pohon ini. Kemudian
Bagaimana Nabi Adam di surga, innalaka alla tajua fiha wa la tara. Engkau tidak akan pernah lapar, tidak akan pernah telanjang. Wa annaka la tatma'u fiha wa la tahar. Engkau tidak akan haus, tidak akan pernah merasakan panas. Waswasa ila syaitan, maka syaitan berikan bisikan, qala ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuld. Wahai Adam, malah tunjukkan kepada dirimu pohon khuld. Jadi kalau Allah menyebutkan itu hanya sekitar pohon. Tapi iblis itu menghiasinya. Pohon khuldi, pohon kekekalan. Iblis mengatakan bahwasanya tidaklah Allah menghalangi dirimu dan juga istrimu dari pohon ini illa an takuna malakain atau takuna khalidin, kecuali kalau kau makan itu nanti kamu dan istrimu menjadi dua malaikat dan kamu berdua akan menjadi orang yang kekal di surga. Bagaimana ini iblis menggoda, wa qasamahuma, bahkan juga bersumpah di hadapan Adam Hawa, inni lakuma laminan nasihin, sesungguhnya aku bagi dirimu itu adalah betul-betul pemberi nasihat. Bagaimana kalau sudah mendengar rayuan dari para iblis, kalau kamu makan menjadi dua malaikat yang kekal abadi di surga Allah Azza wa Jalla. Dia pun bersumpah dengan nama Allah, aku memberikan nasihat kepada kamu, nasihatnya sebenarnya. Allah menyebutkan fa'akala minha, keduanya pun makan dari pohon tersebut. Fabadat lahuma sawatuhuma, begitu makan langsung nampak kemaluannya, auratnya. Wa tafiqa yaksifani alaihima min warqil jannah, keduanya pun segera mencari daun-daun di surga untuk menutupi auratnya. Wa asa Adam rabbahu faghawa, maka Adam bermaksud kepada Rabbnya, ia pun menyimpang. Thumma istabahu rabbuhu fataba alaihi, wa Allah pilih lagi. Karena dia bertobat kepada Allah, Allah terima taubatnya. Namun setelah itu qala bitu minha jami'a, Allah katakan turun kamu berdua dari surga menuju dunia. Ba'dhum li ba'din adu, sebagian dari mereka itu menjadi musuh bagi yang lain. Ibadallah, hikmullah, selama manusia itu masih hidup, maka tidak bisa namanya merdeka begitu. Jadi nggak ada ketundukan terhadap hukum Allah SWT. Sementara Allah menyatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum hukum Allah yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka adalah orang yang zalim. Faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Dan barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah turunkan kepada mereka, maka mereka termasuk orang-orang yang fasik. Allah hukumi, kalau tidak mau tunduk kepada perintah Allah Azza wa Jalla, tidak menerapkan apa yang jadi ketentuan dari Allah Azza wa Jalla, mereka dihukumi orang kafir, dihukumi orang zalim, dihukumi sebagai orang yang fasik. Jadi tidak ada kita di dunia itu bebas, merdeka sesuai dengan keinginan kita. Harus tunduk kepada syariat Allah Azza wa Jalla. Allah menyebutkan ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ittabi'u ma unzila ilaikum. Kalian ikuti apa yang diturunkan oleh Allah. Ittabi'u ma unzila ilaikum, yang diturunkan oleh Allah kepada kalian. Wa tabi'u min dunihi awliya, dan jangan mengikuti selain daripada Allah sebagai penolong-penolong. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian itu yang berfikir. Dalam surah Al-Ahzab Allah menyebutkan, wa ma kana mu'minun wa la mu'minah idza qada Allah wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak boleh bagi mukmin dan mukminah ketika Allah dan Rasulnya memutuskan perkara, menentukan hukumnya, kemudian mereka memilih sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Wa may yasillaha wa rasulahu,
Siapa bermaksud kepada Allah Rasulnya, qad dhalla dhalalan mubina. Sungguh dia tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi tidak ada yang kita hidup kok kemudian bebas, merdeka, sebagaimana bayangnya orang kafir. Lihatlah Rasulullah memberikan pemahaman kita di dunia ini. Hadis riwayat Muslim, "Ad-dunya sijnu al-mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu penjara bagi orang beriman dan surganya bagi orang kafir. Kita bisa bayangkan seandainya seorang itu masuk penjara. Apakah semua kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan itu terpenuhi? Kan tidak. Misalnya pengen tongseng misalnya di penjara. Kalau nggak ada yang antarkan ke dalam penjara, nggak bisa dia. Makan tongseng, makan sate, dan sebagainya. Ini dalam penjara. Orang beriman di dunia dalam penjara. Harus tunduk kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah menciptakan makhluk ini untuk beribadah, maka wajib bagi kita untuk beribadah tunduk kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Dan tidak boleh seorang pun untuk menyimpang dari aturannya. Jikalau di dunia saja ini ada perkantoran, ada pabrik-pabrik, ada usaha-usaha yang lain. Situ ada manajernya, ada pegawai-pegawainya. Ada pimpinannya, ada bawahannya. Jikalau di pabrik tersebut misalnya ditentukan masuk jam 7. Pulang jam 11.30. Kalau ada dari pekerja-pekerjanya itu masuknya sering terlambat, atau bahkan tidak masuk, maka tidak akan lama dia tinggal di tempat tersebut, tempat pekerjaannya. Bisa jadi di PHK. Bagaimana dengan kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jalla? Tak boleh kita mengikuti hawa nafsu kita, kemauan kita. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apa engkau tidak memperhatikan terhadap seorang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai sesembahannya? Jadi ada orang yang menyembah hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu wa adallahu ala ilm. Allah sesatkan dia, padahal dia punya ilmu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu wa adallahu ala ilm wa ja'ala as-sam'a qalbihi. Nah, ja'ala salam. Allah jadikan bahwasanya manusia itu memiliki pendengaran, juga penglihatan. Bagaimana nanti kalau Allah sudah tutup? Faman yahdihim ba'dillah. Siapa yang akan berikan hidayah setelah dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka tidak mengingatnya itu? Nah, ternyata ada di antara manusia itu pokoknya pengennya bebas. Tidak turut pada aturan-aturan. Dalam hadis yang mulia tadi disebutkan bagaimana aturan Islam untuk menyayangi anak-anaknya. Sayang kepada anak kecil karena mereka akan menjadi penerus. Dan ketika mendapat kasih sayang dari orang tuanya, nanti akan mendapatkan hasilnya. Jadi anak-anak yang baik dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan ada sebagian anbiya, anaknya aja tidak bisa soleh. Seperti anaknya Nabi Nuh. Ini semua dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ibadallah, rahimani rahimakumullah. Jadi ketika Adam di surga, itu ada aturan. Tidak bebas, sudah jelas di surga. Siapakah yang menyeru kepada kebebasan ini? Kemerdekaan sebenarnya iblis. Iblis pengennya merdeka. Tidak turut pada aturan. Sampai kebablasan. Allah menyatakan, "Fa'il qulna lil malaikati isjudu li Adam, fasajadu illa iblis. Aba wastakbara wa kana al-kafirin." Dan ingatlah perkara yang diperintahkan kepada para malaikat agar mereka sujud kepada Adam. Mereka semua sujud. Kecuali iblis dia enggan dan termasuk kelompok orang kafir. Dan dia mengatakan, "Ana khairun min. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Saya itu lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan saya dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Kesombongan itulah yang menjadikan iblis
terlaknat, bahkan mendapatkan ancaman masuk neraka Allah Azza wa Jalla. Maka ia pun memohon kepada Allah untuk diberikan tangguh hendak mati sampai hari kiamat. Qala rabbi fa'undirni ila yaumi ma'tsun, yang mengatakan, wahai Rabbku, berikan tangguh kepada diriku sampai hari kebangkitan hari kiamat. Qala fa innaka minal mundharin. Allah katakan, kau termasuk diberikan tangguh ila yaumil waqtil ma'lum, sampai pada waktu yang ditentukan. Dan kita lihat di masa sekarang bagaimana mereka menginginkan kebebasan dalam berbicara. Setiap orang mau mengungkapkan keinginannya, sehingga pemerintah itu menjadi buan-buan dari rakyatnya, dijatuhkan kehormatannya. Para ulama juga demikian, para dai dijatuhkan kehormatannya, dilecehkan. Masya Allah, kalau orang dibuat bebas demikian, lama-lama negeri itu akan hancur. Kita lihat hadits bin Bakrah, man ahana as-sultan ahana Allah. Karena siapa yang merendahkan pemerintah, maka Allah akan hinakan dirinya itu. Ahanullah. Ibadallah rahimakumullah. Man ahana sultan ahana, barang siapa yang menghinakan pemerintah, Allah akan hinakan dirinya itu. Al-Imam Bahari menyebutkan, "Lau kana li da'wah mustajabah ja'atuha lis-sultan." Seandainya saya punya doa dikabulkan, aku jadikan doa saya ini khusus untuk pemerintah. Kalau pemerintah bagus, di bawahnya lebih bagus. Kalau pemerintah sudah rusak, di bawahnya akan lebih fatal. Nah, kehancurannya lebih dahsyat daripada pemerintah yang betul-betul berlaku adil. Kalau pemerintah sudah rusak, bawahnya akan lebih rusak lagi. Ibadallah, bagaimana mereka terus menginginkan kebebasan sampai dalam memilih agama. Dinamakan dengan HAM itu bagaimana? Kebebasan untuk memilih agama. Padahal jelas agama insyaallah itu hanya Islam. Lihat Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan hanifan muslimah. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummah, satu tapi ummah yang taat kepada Allah, muslimah. Dia ini muslim. Nabi Ibrahim adalah muslim beragama Islam. Nabi Yusuf berdoa kepada Allah, tawaffani muslimah walhiqni bis shalihin, wafatkan saya di atas keislaman, beragama Islam, dan pertemukan saya bersama orang-orang yang saleh. Hadis Abu Hurairah, nahnu masal anbiya dinuna wahid, ya'ni al-Islam. Kami ini para nabi, agama kami itu satu, yaitu Islam. Agama kami para anbiya itu satu, yaitu agama Islam. Ayuhan nas ibadallah, bagaimana mereka menyerukan untuk bebas beragama? Adalah Allah berfirman, inna ad-dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama sisi Allah itu hanya Islam. Wa may yabtaghi wal islami dinan fala yuqbal minhu. Barang siapa mencari selain agama Islam, tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhir termasuk orang yang rugi. Karena ini antum lihat bagaimana orang Islam berbondong-bondong masuk Kristen. Nah, kebalikan juga orang Kristen berbondong-bondong masuk Islam. Dan tidak boleh terjadi protes. Ini kan bebas namanya, bebas, kebebasan beragama. Ini kebablasan sudah. Lihat Rasulullah di akhir hayatnya beliau mengatakan, wallahi nafsi Muhammad biyadih. Demi zat dan jiwa Muhammad di tangannya. La yasma min hadil ummah. Tidak mendengarkan dari umat ini. Yahudi wal Nasrani, orang Yahudi dan Nasrani. Summa la yu'minu bi. Lalu tidak mengimani diriku sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullah. Illa kana min ahlin nar. Kecuali dia pasti menjadi penghuni neraka. Ibadallah. Jadi tidak ada kebebasan dalam beragama.
harus tunduk kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Harus beragama Islam. Selain daripada agama Islam tidak diterima. Allah menyebutkan innal ladzina kafaru minal kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir ini adalah kitab, orang Yahudi, orang Nasara. Wal musyrikin, orang musyrikin. Fi nari jahannam, di neraka jahannam. Khalidina fiha, kekal di neraka selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejelek-jelek ciptaan Allah Azza wa Jalla. Allah katakan mereka Ahlul Kitab semenjak datangnya Islam dan masih meluk Ahlul Kitab dikatakan sebagai penghuni neraka jahanam, kekal selama-lamanya. Ibadallah rahimakumullah. Di antara manusia menginginkan kebebasan fi taghyiri al-khalqiyah wa khuluqiyah. Menginginkan perubahan dari sisi ciptaan dan dari sisi akhlak. Bagaimana ciptaan? Allah menciptakan ada laki-laki, ada perempuan. Di mana banyak kaum laki-laki ibadah Allah merubah statusnya menjadi orang transgender. Potong kemaluannya, perbesar payudaranya. Tujuannya apa? Untuk melayani kaum laki-laki. Jika dalam masalah pakaian saja, la'ana Rasulullah SAW, ar-rajul yalbas libs al-mar'ah wal mar'ah talbas libs al-rajul. Rasulullah itu melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan memakai pakaian laki-laki. Kira-kira kalau laki-laki yang sudah jadi transgender, itu pakaiannya pakai perempuan atau pakai laki-laki? Pakainya perempuan. Padahal sebenarnya dia laki-laki. Ini jelas mendapat laknat dalam kehidupannya, senantiasa mendapat laknat. Maka muskilah ini ada laki-laki transgender. Ini pidato di hadapan orang-orang nasi uduk. Muskilah. Ya, turut pidato. Jelas-jelas banci kayak begitu. Ini bukan banci. Ini jelas laki-laki tapi berubah statusnya. Jadi transgender. Malah disuruh pidato. Ini luar biasa ibadah Allah. Kebebasan dan kebablasan itu. Kalau Allah memberikan hukuman yang sangat berat kepada para homoseksual, kaum Sodom, atau Sodomi di zaman Nabi Lut SAW. Datang tamu-tamu para malaikat yang mereka ini menjelma jadi manusia yang tampan. Istrinya Nabi Lut membocorkan rahasia. Datang tamu-tamu yang tampan, kalian gauli. Maka mereka berbondong-bondong datang dan ingin menggauli tamu-tamu tersebut. Ada tuh dzukran min alamin. Apakah kalian mendatangi kaum laki-laki di alam semesta ini? Dan kalian tinggalkan dari para wanita. Jadi mereka tidak mau menggauli wanita. Pengennya laki-laki sama laki-laki. Allah memberikan hukuman ibadah Allah tidak hanya sebatas mereka-mereka yang melakukan homoseksual. Allah berikan hukuman secara menyeluruh. Falamma jamruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihi hijaratan min sijil mandud. Tatkala datang azab kami jadikan tanah yang bagian atas itu. Ja'alna 'aliyaha safilaha, dibalik. Diangkat setinggi langit, dibalik, dijatuhkan wa amtarna 'alaihi hijaratan min sijil mandud. Kami lempari dengan batu-batu yang terbakar. Ada riwayat itu dari neraka Allah Azza wa Jalla. Dalam Bidayah wa Nihayah yang disebutkan itu ada 4 kampung besar, masing-masing kampung sekitar 100.000 penduduknya. Tadi sekitar 400.000. Ini ternyata penduduk yang besar. Nah, diangkat melalui malaikat dan dibalik dan dilempari bebatuan sehingga membentuk laut yang luas, laut mati. Dan tempat ini sekarang dijadikan rekreasi yang sangat laris informasinya. Nah, menjadi tempat yang sangat laris. Padahal Rasulullah menyatakan la tadkhulu ala haulal mu'adzabin illa an takunu baki.
Kalian jangan masuk ke tempat-tempat yang diazab kecuali dalam keadaan menangis. Kalian takunu bakin. Kalau kalian tidak bisa menangis, jangan masuk mereka itu. Khawatir kalian akan mendapatkan musibah sebagaimana mereka. Ibadallah, rahimanikumullah. Sekarang ini banyak tokoh-tokoh yang berusaha untuk menggulkan LGBT. Sponsor oleh Ana Armando dan semisalnya. Ya, tokoh-tokoh yang Masya Allah ingin bebas. Ayuhan nas ibadallah, di antara mereka juga. Jadi ini bebas memeluk agama. Bebas merubah ciptaan Allah. Nah, demikian pula bebas merubah dari sisi akhlaknya. Mereka juga menginginkan kebebasan dalam mengkritik apa saja sudah. Sampai masalah agama itu pun dilecehkan. Berapa banyak ibadallah tokoh-tokoh yang melecehkan agama Islam. Ada tadi tokoh yang mengaku beragama Islam mengatakan Al-Quran kitab yang paling purno. Bayangkan. Al-Quran kitab yang paling purno. Semakin panjang jenggotnya semakin goblok. Padahal nggak ada satu sahabat pun yang bersihkan jenggotnya. Tidak ada satu sahabat yang bersihkan jenggotnya. Abdullah bin Umar itu kalau lebih dari segenggam. Ketika ihram dipotong lebih. Yang lebih segenggam ini. Hanya Abdullah bin Umar, yang lain tidak. Sallallahu alaihi wasallam idza qala Al-Qur'an tatarib lihiyatuh. Sebab kalau baca Quran itu bergoyang-goyang jenggotnya. Tebal, panjang. Ali bin Thalib memenuhi pundaknya itu jenggotnya. Sampai sepanjang pusar. Riwayatnya seperti itu. Jadi sangat tebal. Jenggot Ali bin Abi Thalib. Jadi tidak ada. Nah, jadi bagaimana mereka melecehkan orang-orang berjenggot semakin panjang, semakin goblok. Ada lagi yang mengatakan teroris itu ada di tubuh kaum muslimin. Teroris ada di tubuh kaum muslimin. Kalau antum melihat di Amerika, siapa terorisnya? Orang-orang kufar. Kalau kamu di Inggris, siapa terorisnya? Orang-orang Kristen. Nah, kalau kamu lihat mungkin di Brazil, siapa terorisnya? Orang-orang Kristen. Antum melihat bagaimana di Ambon terorisnya orang-orang Kristen. Banyak. Nah, ibadallah, ini penghinaan kepada agama Islam. Belum menghinaan kepada Muhammad SAW. Allah nyatakan waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati la yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum. Dan sungguh kami telah turunkan Alkitab kepada kalian. Jika kalian itu mendengarkan ayat-ayat kami diingkari, dihina, jangan duduk bersama mereka. Fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka itu memalingkan ucapan yang lainnya. Bagaimana kalau tetap duduk bersama mereka? Innakum idzam mithluhum. Sesungguhnya kalian termasuk mereka. Misal sama dengan mereka. Innallaha jam'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang kafir, orang-orang munafik di neraka jahanam semuanya. Kita masih ingat dalam peristiwa perang Tabuk. Mereka pulang dari perang Tabuk, ma ra'ayna mithla qurra'ina. Kita tidak melihat seperti para qurra' kita ini. Al-ghabutuna, paling menekan perutnya. Al-gab al-sina, pendusta lisannya. Wajiban indal liqa, paling penakut ketika bersumpah musuh. Dari tasawuf kepada Nabi SAW, kemudian mereka ini dipanggil. Ya Rasulullah, innama kunna nakhudu al-'adab. Sudah kita ini hanya sendaguro main-main. Rasulullah tidak menambah kecuali la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak ada uzur untuk kalian. Sungguh kalian telah kafir setelah beriman. Jadi yang menghina agama Allah, Allah katakan sini innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin. Allah mengumpulkan orang-orang munafik kalau masih nimbrung bersama mereka. Wal kafirin adalah orang-orang yang melecehkan agama Allah. Fi jahannam jami'a, di neraka jahanam semuanya. Jadi orang pengennya bebas. Menghina Islam, menghina Muhammad SAW, menghina Al-Quran. Nah, Masya Allah. Jadi pengennya bebas, tapi kebablasan dari. Pengennya merdeka.
Bahkan sekarang didengungkan orang tua dilarang untuk memukul anaknya. Ini sudah mulai digulirkan. Padahal jelas di sana ada hadis Amr bin Shu'aib an Nabi jaddih, muru auladakum bis-shalah wa mana'um sab' wadribuhum 'alaihi wa mana 'ashar wa farriqu bainahum fil madaji. Kalian perintahkan anak kalian untuk salat ketika usia 7 tahun. Disuruh salat ketika usia 7 tahun. Pukul mereka. Kalau enggak mau salat, pukul mereka. Wa farriqu bainahum fil madaji, pisahkan antara mereka dalam masalah ranjang. Tempat tidurnya lagi perempuan dipisahkan. Karena punya tempat kasih pembatas. Nah, kasih pembatas antara laki perempuan supaya terjadi sesuatu. Ibadallah rahimanikumullah. Jadi sampai kalau ada orang tua yang memukul anak ini terkena HAM katanya. Nah, muskilah ya enggak. Bahkan juga tidak boleh bagi suami memaksa istrinya untuk berhubungan. Bagaimana? Sudah menjadi istri yang dilarang untuk berhubungan. Ini kena aturan. Akan nggak tanggung-tanggung juga bagaimana mereka melaporkan orang tuanya dalam masalah harta. Ini belum lama ini bagaimana anak lapor kepada polisi, anak untuk mengadili ibunya. Coba antum lihat. Datang seorang laki-laki dari Rasulullah SAW. Ya Rasulullah. Inna abi yuridu ayyajtahmari. Sehingga ayah saya itu ingin mengambil harta saya. Rasul katakan, anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu itu milik ayahmu. Malah mau lapor-lapor segala. Masya Allah. Ini luar biasa. Karena kebablasan tadi. Bebas kebablasan. Sampai orang tuanya pun jadikan sebagai tersangka. Menjebloskan penjara. Ini gara-gara anak. Nah, ibadallah. Rahimaniyakumullah. Di antara mereka juga menginginkan kebebasan. Berkenaan dengan kepemimpinan. Dan ini sudah terjadi, betul. Siapapun bisa jadi pemimpin. Laki, perempuan bisa. Dalam Islam tidak. La yahlul qaum walau amrahum imra'ah. Tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan. Dan ini, dalam hal ini, perempuan tidak boleh jadi presiden. Tidak boleh. Tidak boleh jadi raja. Jadi kaum laki-laki, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki adalah qawwamun. Jadi yang ngurusi, yang mengatur bagi para wanita. Bagaimana mereka berusaha untuk mengegulkan terjadinya kesamaan antara kaum laki-laki dengan perempuan. Dalam Islam terjadi perbedaan yang sangat mencolok satu dengan lain. Dalam masalah fisik, laki-laki secara global lebih kuat daripada perempuan. Ketika dalam masalah nikah, laki-laki bisa nikah 4, perempuan tidak bisa nikah laki-laki 4. Ketika lahir anak, akikahnya laki-laki 2, perempuan 1. Selanjutnya laki-laki tidak bisa melahirkan, perempuan bisa melahirkan. Khitan bagi laki-laki wajib, perempuan disunahkan. Sebagai mengatakan sebagai kemuliaan. Jadi artinya tidak khitan tidak jadi masalah. Sebagian ulama. Dalam masalah warisan, masalah warisan, lidzakari mithlu hadzil unthayain, laki-laki mendapatkan 2 kali lipat bagi perempuan. Semua terjadi perbedaan. Lalu bagaimana mereka menyamakan antara laki-laki dengan perempuan? Tidak akan sama. Bahkan Allah menyebutkan tentang penghuni surga untuk laki-laki, likulli minhum zaujatan. Masing-masing laki-laki ini mendapatkan 2 istri. Yura mukhu suqihima min wara'il lahm. Nampak kelihatan dari tulang sumsumnya di balik dagingnya. Kelihatan betul sangat indah. Allah jadikan demikian ibadah Allah. Jadi bagaimana upaya untuk menyamakan? Jadi bebas. Siapapun silakan jadi pemimpin. Lama-kelamaan kerusakan terjadi. Ayuhan nas ibadah Allah. Jadi manusia selama hidup tidak akan bisa bebas.
Ibaratnya di penjara. Dan awalnya mencetuskan kebebasan adalah iblis. Jadi mereka ini mengikuti ajakannya iblis untuk bebas. Coba antum melihat anak muda sekarang jadi pang-pang di jalan-jalan itu. Tato, rambutnya dibentuk kayak kuda, kerjanya ngemis. Nah, ngemis berarti mereka ini bebas apa tidak bebas? Nggak bebas mereka itu. Maksa orang untuk ngasih. Kalau nggak ngasih, mobilnya mungkin gores dan semisalnya. Ini kenyataan. Sehingga mereka tidak bebas. Kemudian mereka dalam keadaan takut-takut. Kalau ada undang-undang ini terkena hukuman 8 tahun, ada polisi langsung kabur. Ya. Kabur. Ini tidak bebas mereka. Jadi pengen bebas, sebenarnya mereka tidak bebas. Ayuhan nas ibadallah, rahimani wakumullah. Demikian pula di antara manusia itu menginginkan kebebasan untuk tidak melaksanakan dari ajaran-ajaran Islam. Dan ini terjadi luar biasa. Atau mereka menyamakan seluruh agama. Jadi agama itu semuanya saja, semuanya sama. Kan sama-sama tujuannya ke surga. Tujuannya ke surga. Jadi kalau jalan yang nggak ditempuh, beliau akan sampai tidak. Wa anna hadza sirati mustaqima. Sesungguhnya jalanku ini adalah mustaqima, lurus. Sebutkan dengan sirati, satu jalan. Wala tabi'us subul. Kalian jangan mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Fatafarraqa bikum an sabilihi. Karena akan terpecah belah dari jalan Allah SWT. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah wasiat Allah yang Allah berikan kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Khatta Rasulullah SAW khattan mustaqima. Rasulullah itu menggaris-garis yang lurus. Dia mengatakan, hadza siratullah mustaqim. Ini jalannya Allah yang lurus. Thumma khatta khututan yaminihi wa shimalihi. Rasulullah kemudian membuat garis-garis ke kanan dan ke kiri. Qala hadhihi subul. Ini adalah jalan-jalan. Sabil syaitan yatubiha. Masing-masing jalan ini syaitan menyeru di dalamnya. Disuruh mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Jalan yang lurus dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Jalan yang lurus ini bagaimana? Yaitu mengikuti Alkitab wa Sunnah ala fahmi salafil ummah. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah pemahamannya para sahabat, para salaf terdahulu. Tidak mengikuti pemahaman-pemahaman selain daripada itu. Jadi kalau ingin selamat, mengikuti jalan yang lurus, bukan jalan-jalan yang lainnya yang masing-masing syaitan menyeru dalamnya. Kalau kita lihat bagaimana perpecahan agama ini luar biasa. Wa satastarik hadil ummah ila 73 firqah. Umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semua di neraka illa wahidah, kecuali satu. Mereka para mengatakan siapa mereka ini? Qala ma ana alaihi washabi. Siapa mengikuti diriku dan mengikuti para sahabatku. Itu yang akan selamat. Jadi tidak boleh bagi kita untuk mengikuti jalan-jalan selain dari jalan Rasulullah SAW. Nah, Masya Allah, dari hari ke hari ini bid'ah semakin banyak. Mereka mengatakan bahwa bid'ah ini ada landasannya. Landasannya apa? Man sanna fil Islam sunnah hasanah falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Siapa yang membuat contoh bagus baginya pahala yang mengikutinya juga. Kemudian sunnah ini siapa? Apakah semua orang bisa membuat sunnah? Tidak. Sunnah yang kembali kepada Rasulullah SAW. Selama Rasulullah tidak mengajarkan ini bukan sunnah. Bukan sunnah yang sebenarnya. Ibadallah rahimani wakumullah. Ini penting bagi kita untuk menghadapi sekian banyak tantangan yang terjadi di masyarakat. Bagaimana seruan dengan emansipasi wanita. Dibuatnya wanita itu bebas dengan sebebas-bebasnya. Mau pergi ke sana kemari tidak perlu adanya mahram. Pada Rasulullah menyatakan, la tusail marah illa ma'adhi mahram. Tak boleh
perempuan pergi sendiri tanpa sertai dengan mahram. La yahna ar-rajul bimra'ah illa wa thalithu syaitan. Tidak ada seorang berduaan dengan ini perempuan kecuali yang ketiga itu syaitan. Dari ke hari bagaimana karena bebasnya ini, bebas pacarnya, Masya Allah, banyak hamil duluan sudah. Ini perempuan hamil kemudian dinikahkan. Yes, sebagian kita bahas apa hukumnya menikahi perempuan yang sedang hamil. Para ulama silang pendapat. Pendapatnya paling kuat tidak boleh sampai lahir itu anak. Apa dalilnya wa ulatu hamil? Nah, setelah hamil ajaluhunna hatta yadana hamlahun. Perempuan yang hamil itu masa nunggunya sampai melahirkan. Artinya kalau sampai dinikahkan dalam kondisi hamil tidak sah. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ibadallah, sah tapi tidak boleh menyetubui sampai lahir anaknya. Siapa yang kuat seperti itu? Nah, sudah dari suami istri tidak mau menyetubuhinya. Nah, ini pendapat di kalangan para ulama. Tapi dalilnya tadi jelas. Wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyaduna hamlahun. Perempuan yang hamil masa nunggunya sampai melahirkan. Saat ini kita ikuti pendapat pertama, tidak sah. Ada menikah, maka sepanjang hidupnya itu sebagai pezina. Masya Allah, bagaimana Rasulullah menggambarkan mereka para pezina dimasukkan ke neraka dalam keadaan telanjang dan akan mengalir dari kemaluannya itu nahrul ghautah. Mengalir dari kemaluannya itu adalah sungai ghautah yang nanti akan menjadi minumannya para pecandu khamr. Kemudian mereka dibakar dari bawahnya. Ketika dibakar dari bawahnya, sahu, mereka menjadi kepanasan. Jibril ditanya Rasulullah SAW, man haulai, siapa mereka ini? Zawani wa zunah, pezina laki-laki, pezina perempuan. Hidup dalam penuh dengan perzinahan bagaimana? Itu karena kebebasan tadi, bablas sudah. Dalam Islam, jabat tangan aja tidak boleh. Lawan jenis jabat tangan tidak boleh. La yudan ahadukum fi ra'si bi mikhyat min hadid. Khairun lah min ayamas yada imra'ah la tahillah. Sungguh kalian ditusuk dengan jarum besi di kepalanya itu. Lebih baik, lebih ringan daripada seorang menyentuh tangan perempuan yang tidak halal baginya. Jadi tidak boleh dalam Islam. Ini istilahnya pacaran. Apalagi sampai berzina. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan. Ini pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau perempuan musyrikah. Wa zaniyatu la yankihu illa zanin aw musyrik. Pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan laki-laki pezina atau laki-laki yang musyrik. Wa hurrima dzalika min, diharamkan bagi orang beriman. Diharamkan bagi orang beriman. Dampak kebebasan kita lihat tadi. Bagaimana kerusakan di masyarakat luar biasa. Tatanan sudah rusak. Pelanggaran syariat Allah Azza wa Jalla. Sehingga jangan terkecoh dengan apa yang mereka dengung-dengungkan terhadap kebebasan para wanita, emansipasi wanita. Islam itu justru memuliakan para wanita. Disuruh berjilbab, sudah tidak campur baur dengan laki perempuan. Ini dimuliakan dalam Islam. Coba kita lihat bagaimana di zaman jahiliyah perempuan ini sebagai pemuas hewan nafsu belaka aja. Kalau sudah nggak cantik dibuang sudah. Bagaimana Islam tetap menjaga. Sudah menikah, nah, ini jaga. Anaknya akan menjadi penerus mendoakan doa orang kepada orang tuanya. Dimuliakan itu. Nah, perempuan dimuliakan dalam Islam. Mereka berusaha untuk menjatuhkan kembali, merendahkan lagi, sehingga perempuan menjadi barang dagangan. Nah, kalau masih cantik, masih laku, enggak cantik dibuang. Ayuhan nas ibadallah, rahimakumullah. Inilah, insyaallah kajian yang singkat. Ya, kita pada dasarnya kita sebutkan dari tentang
lemah lembutnya kita kepada anak kecil. Adapun hadis, larangan untuk masuknya para anak kecil dan musibiyanakum, anak kecil dan juga majainakum fil masjid, itu hadis yang palsu. Dilarangan anak kecil untuk masuk masjid dan juga orang gila. Dan masih Rasulullah SAW pernah ditunggangi oleh Hasan ataupun Husain ketika sujud. Hingga sujudnya lama. Kemudian Rasulullah tidak mahir sampai anak tersebut turun sendiri. Rasulullah pernah membawa cucunya namanya Umamah. Ketika sholat di bawah itu. Ketika nanti sujud, Umamah diletakkan. Ketika berdiri digendong lagi. Ini yang mungkin belum pernah kita lakukan. Dibawa untuk sholat, dilari dari kecil. Karena syab, yaitu ala makan wa'iduhu abuh. Pemuda itu akan hidup sebagaimana ayahnya membiasakan. Kalau biasa datang ke masjid, insya Allah tidak canggung untuk masuk masjid. Diajak untuk kebaikan-kebaikan. Kemudian setelah itu, jelaskan bagaimana upaya untuk mencetuskan namanya kebebasan tadi, saya lihat kebebasan. Masalah kemerdekaan. Jadi mereka pengen bebas, hingga bebas memilih agama. Bebas merubah ciptaan Allah SWT. Bebas untuk mengucapkan kata-kata ataupun segala macam ungkapan dalam hatinya itu dilontarkan. Apa saja sudah. Hingga pemerintah jatuhkan, ulama jatuhkan, para kiai dijatuhkan, Islam direndahkan, dan lain-lainnya ibadah Allah. Ini yang terjadi zaman sekarang. Jadi kalau kita tidak berhati-hati akan termakan. Kalau sudah adanya demo, adanya unjuk rasa, apa terjadi? Antum lihat demo dilakukan 212. Bahwa hasil apa enggak? Ahok di penjara, penjaranya penjara bebas. Penjara bebas bisa kesana kemari. Sekarang menjadi pegawai BUMN. Gajinya super tinggi. Apa manfaatnya coba? Jadi sangat minim. Hingga sekarang kalau ada demo itu orang Islam nggak dipedulikan lagi sudah. Mau demo apa harus ditok news, Arabmu. Jadi nggak ada hasilnya. Bagaimana ini kalau terjadi seperti di Suriah? Ada tentara yang nembaki mereka. Kemudian mereka balas menembak. Mungkin akan perang. Akan perang dan kehancuran. Bagaimana Suriah dibangun ratusan tahun setelah itu hancur. Suriah menjadi hancur. Dengan sebab demo seperti itu. Jadi pengennya bebas. Mereka itu rata-rata hanya memperjuangkan masalah ekonomi, masalah apa. Begitu jadi pejabat, antum lihat. Banyak tidak konsekuen dengan agamanya. Dulu mereka mengatakan haram untuk mengucapkan selamat Natal. Begitu jadi pejabat, mengucapkan selamat Natal. Bahkan nyanyi-nyanyi hari Natal. Yang tidak pas. Demikian kalimat Allah. Kajian sore hari ini. Dan demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.